Syukur pujian dan hormat kami panjatkan kepadamu, kasih karunia dan rahmat-Mu melimpahi hamba-Mu. Berkati kaum Bapa Katolik, Keuskupan Manado, rahmati karya bakti, pelatihan pelayanan kami. Selamat malam, tuan rumah Bapak Yohanes Sujiwo yang kita kunjungi pada malam hari ini bersama dengan keluarga di sini. Kita bapak-bapak dari KBK Unit 4 Manto Thomas Aquinas kembali dipertemukan pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan keluarga di sini dengan Pak dan Mas. Kalau saya panggil Mas, itu tidak mengucapkan Tuhan. Dan marilah pada malam hari ini kita memulaikan ibadah sabda kita pada malam hari ini. Seudahnya kita bangkit berdiri dan kita buka dengan sebuah lagu. Dan nyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 439. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Hidupkan tersirat suka, wartakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Marilah kita persiapkan hati kita mulaikan ibadah kita hening sejenak. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Tuan rumah dan bapak-bapak sekalian, selamat Paskah untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, di tengah banyak kesibukan, di tengah banyak aktivitas kita masing-masing, kita boleh dipertemukan di rumah Mas di sini karena ada panggilan untuk kita, ada kemauan, ada keinginan untuk bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembacaan sabda Tuhan, marilah kita memeriksa batin kita. Kita hening di hadapan Tuhan dan kita mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat pada hari ini kepada keluarga kita di rumah, istri, anak-anak, kepada teman sekerja kita, kepada orang-orang yang kita temui, baik itu tanpa kita sadari telah melukai hati sesama kita, atau terlebih khusus melukai hati Tuhan. Kita hening sejenak.
Marilah kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan pengampunan dosa serta damai sejahtera kepada kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa, doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mewartakan kebaikan kepada semua orang. Semoga sabdamu yang akan Kau firmankan dalam ibadah pada malam hari ini semakin memantapkan kami untuk mewartakan kabar baik kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi satu lagu sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Bakti nomor 221. Tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperhatikan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab hukum Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Tuhan. Bapak-bapak KBK Unit Santo Thomas Aquinas, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Injil Lukas, yaitu suatu perkataan dari Tuhan Yesus kepada kedua orang yang dari perjalanan dari ke Emmaus, yang dalam perjalanan ke Emmaus dari Yerusalem, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Jadi dalam bacaan tadi, dua orang ini sementara berjalan memperbincangkan tentang kebangkitan Tuhan, tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau dari Injil Lukas kita baca lagi ke atas, perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem itu ditempuh dalam jaraknya itu sekitar 7 mil. Kalau dalam Injil Lukas berapa, ada 7 mil jaraknya. Jadi boleh dikata, kalau orang boleh membayangkan, lumayan pembicaraan dua orang ini tentang kebangkitan Tuhan sebelum Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka, orang boleh bayangkan kalau mungkin dari sini 7 mil berapa? 11 kilo ya, atau berapa? 10 lah. Nah, 10 kilo. Lumayan perjalanan, begitu banyak perbincangan yang terjadi ya, antara kedua orang ini, memperbincangkan tentang kebangkitan Tuhan yang terjadi. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka untuk menampakkan diri bahwa sesuai dengan janji Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan kepada kedua orang ini bahwa inilah saya, lihatlah. Tapi karena kalau kita kembali lagi membaca tentang kitab suci, bahwa setelah Yesus disalibkan, murid-murid dari Tuhan Yesus dicari oleh orang-orang untuk dibunuh, untuk diasingkan. Makanya mereka bersembunyi, mereka takut untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Tuhan hadir, Tuhan bangkit, dan Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Bapak yang saya kasihi, dalam penampakan Tuhan kepada kedua murid ini, ada dua yang boleh kita ambil. Yang pertama, ada dua makanan, yaitu makanan jasmani dan makanan rohani yang Tuhan sampaikan kepada kedua murid ini. Makanan jasmani itu diceritakan Yesus menanyakan, adakah padamu makanan? Baru mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Jadi ini betul-betul makanan jasmani, makanan untuk tubuh. Jadi yang diminta kepada kedua murid ini, dan kedua murid ini memberikan ikan goreng, sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi nyata-nyata bahwa itu adalah makanan jasmani yang dimakan oleh Yesus. Dan hal lain yang memberikan
membuktikan bahwa yang memberikan salam kepada mereka. Jadi betul-betul wujud nyata jasmani. Oh, lihat ini tapi tangan, ini tapi badan. Kalau hantu, yang tidak ada daging, tidak ada tulang. Jadi di sini Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Ia memang bangkit dari maut. Yang kedua yaitu makanan rohani. Yesus membuka pikiran dari kedua murid ini. Yesus menjelaskan kepadanya tentang isi kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit memberikan makanan rohani kepada kedua murid ini. Bukan cuma makanan rohani yang dia perlihatkan kepada kedua murid ini, tapi ada juga makanan rohani. Dia memberitakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia memberikan bukti nyata dengan perkataannya. Bapak-bapak yang saya kasihi, dari pembacaan kita pada malam hari ini, semoga damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga damai sejahtera juga boleh kita berikan kepada orang yang kita temui, baik itu dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan bermasyarakat kita. Semoga kita boleh menjadi damai sejahtera bagi orang-orang yang kita temui. Semoga demikian. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk kita menanggapi sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Marilah kita menyatakan iman percaya kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, yang naik ke surga dan disusahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersediakan dalam orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Tuhan bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Maka marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi pemimpin gereja kami, ya Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman dan kaul imamat bagi para pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Paus, para uskup, para pastor, para suster yang memimpin kami dalam pelayanan gereja. Semoga mereka tetap setia pada panggilan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Dan semoga para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah, dapat memimpin dengan bijaksana dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang kita kunjungi, keluarga Bapak Yohanes Sujiwo, ya Bapa yang Maha Baik, lindungilah seluruh anggota keluarga rumah ini. Tumbuhkanlah cinta kasih dalam keluarga, dan jadikanlah keluarga ini seperti keluarga kudus-Mu di Nazaret. Serta limpahkanlah rezeki untuk keluarga ini, dan semoga damai sejahtera menjadi bagian dari keluarga ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan kaum Bapak Katolik unit Santo Thomas Aquinas, ya Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah semangat dari kami Bapak-Bapak unit 4 Santo Thomas Aquinas. Semoga lebih semangat dalam melayani Engkau, baik di gereja, di unit KPK, dan dalam masyarakat. Dan semoga persekutuan ini
menjadi persekutuan yang dapat menumbuhkan akan iman percaya kami kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, ya Bapa yang Maha Baik, semoga semangat pasca kebangkitan putramu yang baru saja kami rayakan semakin mendekatkan kami dengan Engkau, dan kami KPK Unit 4 menjadi terang dan garam dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan akan permohonan kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam persembahan. Kita nyanyikan dari Mada Bakti nomor 478. Limpahkan kasih. 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, kembali hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segala hidup kami tiada akan layu selamanya. Marilah kita bangkit berdiri, kita mempersatukan akan wujud doa kita masing-masing serta persembahan kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menutup akan ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, hati kami telah Kau kobarkan dengan sabda-Mu. Semoga karenanya kami semakin mantap percaya kepadamu dan semakin bersemangat memberikan kesaksian bahwa Yesus yang disalib dan dibunuh itu sungguh telah bangkit. Agar sesudah perjuangan dan salib di dunia ini, kami boleh beristirahat dengan aman sentosa bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak-bapak KPK Unit 4, dengan ini ibadah sabda kita pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, lebih khusus keluarga di sini, Bapak Yohanes Sujiwo, senantiasa diberkati dan dibimbing oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah sabda kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi lagu penutup. Mada Bakti nomor 553, Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sugilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungi
Thomas Aquinas, doakanlah kami yang berlindung kepada. Selamat malam. Terima kasih dan ucapan terima kasih dari Tuhan. Selamat malam Bapak Omar. Saya bersama keluarga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak-Bapak KBK Santo Aquinas yang telah berkenan hadir di rumah kami. Dan jujur saya sangat senang. Memang sejauh ini saya baru satu kali ikut ibadah KBK ya. Tapi ini seperti saya diingatkan sama Pak Nixon. Pak Nixon bilang tanpa saya dibilang seperti saya diingatkan bahwa bergaul Pak. Jadi semoga kedepannya saya akan selalu aktif dan aktif. Semoga ya orang bisa membawa orang semua salah satu saja. Dan ada sedikit yang hangat-hangat gorengan, jadi mohon tunggu sebentar karena kami cuma berdua dengan istri, jadi sedikit repot orang. Saya rasa itu saja. Sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga Bapak Nobet yang telah mendoakan saya dengan keluarga di malam ini. Dan terima kasih juga untuk pengurus atas kunjungannya.